semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Pecco Bagnaia finish kedua di MotoGP Thailand 2023 setelah Brad Binder kena track limit. Ketika menjelang finish di MotoGP Thailand 2023, Pecco Bagnaia mengatakan beberapa lap pertama harus langsung gaspol. Usai latihan hari Jumat di GP Thailand, Pecco Bagnaia sangat senang karena kekuatannya pada pengereman telah kembali dan feelingnya pada Desmo di GP 23 sangat baik. Itulah sebabnya pembalap pabrikan Ducati itu memasuki hari Sabtu dengan penuh percaya diri. Namun pada akhirnya hasil mengecewakan diraihnya, sungguh mengecewakan. Dari posisi ke-6 di grid, rider berusia 26 tahun itu hanya finish di posisi 7 dalam sprint race sehingga keunggulan di klasemen menyusut menjadi 18 poin. Segalanya tidak berjalan baik bagi Pecco di kualifikasi. Untuk kedua kalinya akhir pekan ini feelingku pada ban tidak bagus. Saya nge-push dengan ban pertama dan mencatatkan waktu 1 menit 30,02 detik. Saya mengalami banyak kesulitan dengan ban kedua, saya melaju 1 menit 29,5 detik. Hal ini membuat pekerjaan kami jauh lebih sulit karena kami mengharapkan sesuatu yang tidak kami temukan. Tetapi setelah perubahan itu feelingnya berbeda lagi. Itu tidak membantu, kami masih di posisi ke-6 di grid dan itu tidak terlalu buruk, tapi kami perlu lebih banyak konsistensi, jelas pembalap murid Vermatam itu. Dari posisi ke-6 di grid, Francesco Bagnaia awalnya turun kembali ke posisi ke-9 pada fase awal sprint dalam 13 lap. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Saya sedikit melewatkan start dan kemudian kehilangan banyak waktu. Pertama melawan Zarco dan kemudian pertarungan antara Johan Zarco dan Alex Marquez. Tidak ada gunanya pada saat itu, mengingat berapa banyak waktu yang kami hilangkan. Mereka menyalip seolah-olah adalah lap terakhir. Itu tidak ada gunanya, jawab rekan tim Enea Bastianini itu. Baru pada penghujung lap keempat, Pecco Bagnaia berhasil menyalip Alex Marquez dan Johan Zarco ketika kedua rekan semereknya itu melebar. Setelah duel di tikungan 12, pada titik ini ada celah antara pembalap-pembalap di depannya. Saya tertinggal sekitar 1,6 detik dari Marc Marquez, namun saya berhasil menutup gap tersebut. Feelingku terhadap motor benar-benar kembali membaik dan saya juga senang dengan keausan ban yang terkendali. Namun berada di posisi ke-7 pada saat itu begitu cepat dan kuat tidaklah baik bagi kami. Untuk besok saya perlu meningkatkan kecepatanku di beberapa lap pertama sehingga saya bisa menghindari pertarungan yang memakan waktu, kata Pecco Bagnaia. Rivalnya dalam perebutan gelar juara dunia Jorge Martin memperkecil selisih setelah meraih kemenangan sprint race kelimanya berturut-turut dan kini Jorge Martin menang di main race MotoGP Thailand 2023. Sementara Pecco Bagnaia belum pernah menang lagi dalam sprint race sejak Spielberg. Pecco Bagnaia finish di posisi 2 besar di MotoGP Thailand 2023 setelah Brad Binder kena track limit dan dihukum. Finish di posisi 3 besar di bawah Pecco Bagnaia. Blunder Brad Binder untungkan Pecco Bagnaia. Pada lap penutup, Pecco Bagnaia melakukan manuver spektakuler menyalip Brad Binder dan Martin sekaligus dari jalur luar tikungan 10 dan 11. Meski begitu, ia kehilangan referensi pengereman ketika memasuki tikungan 12 dan melebar. Kesalahan itu membuat Martin dan Binder berhasil membalas Pecco Bagnaia dan merebut 2 posisi terdepan. Martin pun meraih kemenangan diikuti Brad Binder dan Pecco Bagnaia di posisi kedua dan ketiga. Meskipun begitu, Brad Binder dijatuhi hukuman mundur 1 posisi setelah ketahuan melanggar batas trek pada lap terakhir. Hasil Binder dinyatakan finish ketiga sementara Pecco dinyatakan finish kedua. Pecco Bagnaia menambahkan gap terdekat dalam sejarah MotoGP. Pecco Bagnaia melewati garis finish di posisi ketiga, tertinggal 0,253 detik. Ini berarti gap jarak terdekat keempat antara 3 teratas dalam sejarah kelas Premier MotoGP. Dalam duel memperebutkan podium tertinggi, sepertinya Pecco sempat menjadi penonton antara Martin dan Binder. Pecco tidak langsung bergabung dengan kemulut 2 pembalap tadi. Secara perhitungan kecepatan Martin dan Binder masih seimbang. Sempat hampir kontak dengan Binder dan setelah itu Pecco memilih untuk tidak jatuh dan meraih poin dan masih memimpin klasemen.
Karena jika Pecco jatuh baik sendiri atau dengan Binder, fans tetangga sebelah akan bersorak dan semakin gembira karena jagoan mereka yang di belakang mendapat hibah 2 posisi gratis. Perebutan gelar MotoGP masih akan berlanjut ke babak berikutnya di balapan keempat jelang akhir musim ini. Dan bintang pramak Ducati Jorge Martin meraih kemenangan dengan perjuangan keras melawan Brad Binder dan Pecco Bagnaia. Kemarin dari posisi terdepan, Jorge Martin dengan percaya diri mengamankan kemenangan sprint kelima berturut-turut di Buriram pada hari Sabtu. Tetapi setelah terpuruk di lap terakhir GP Australia akhir pekan lalu, bintang pramak Ducati itu lebih berhati-hati. Menjelang balapan 26 lap di Thailand, dia memimpin sejak awal, namun mendekatinya secara taktis dan cerdik. Pembalap Red Bull KTM Brad Binder menyerang untuk pertama kalinya pada lap ke-20 dan pertarungan seru berkembang hingga beberapa lap terakhir. Pecco Bagnaia juga berada di pertarungan ini setelah awal yang penuh gejolak karena dia harus start di barisan tengah tetapi tidak mampu melakukan manuver apapun karena lebih memilih mendulang poin daripada memaksa. Sementara itu karena Binder melewati batas lintasan pada lap terakhir, pemimpin kejuaraan dunia saat ini kemudian naik posisi kedua. Pembalap pabrikan Ducati Lenovo itu mempertahankan keunggulan 13 poin di klasemen kejuaraan dunia atas rekan satu mereknya yang menang dalam persaingan perebutan gelar. Sebenarnya Pecco diuntungkan dengan track limitnya Brad Binder. Brad Binder memberikan perlawanan sengit kepada para pembalap Ducati di 5 lap terakhir di GP Thailand. Rider Red Bull KTM itu 2 kali melakukan serangan kepada Jorge Martin, namun pembalap pramak itu langsung membalasnya. Setelah lap ke-22, 23, dan 24 dalam balapan 26 lap tersebut, Binder sempat berada di posisi pertama pada start dan finish. Namun pada akhirnya dia melaju melintasi garis finish di posisi kedua di depan Pecco Bagnaia. Tetapi rider berusia 28 tahun itu hanya mendapatkan 16 poin setelah diturunkan 1 posisi karena melanggar track limit di lap terakhir. Kesalahan yang sama terulang lagi. Sebelumnya dia juga melanggar track limit di lap terakhir saat sprint dan pada race hari Minggu di Assen. Akibatnya Binder gagal naik podium karena harus kehilangan posisi ketiga. Ducati meraihkan kemenangan pertamanya di GP Thailand pada musim 2023. Jorge Martin tak terkalahkan, dia meraih pole position, kemenangan di sprint, dan kemenangan pada balapan utama hari Minggu. Di lain sisi, Brad Binder masih harus menunggu kemenangan ketiganya di MotoGP setelah Brno 2020 dan Spielberg 2021. Kami sudah mencapainya, tapi kami masih sedikit ketinggalan. Tetapi kita harus mengakui bahwa Jorge Martin tentu saja membalap dengan sangat baik meskipun ada tekanan. Dan akhirnya Pecco Bagnaia berhasil finish di posisi kedua setelah Brad Binder diturunkan karena melanggar batas lintasan alias track limit. Pecco Bagnaia dan kawan-kawan akan membalap lagi di sirkuit Sepang pada bulan depan. Marilah kita tunggu aksi Pecco Bagnaia bersama Ducati Lenovo di MotoGP Sepang Malaysia 2023 pada bulan depan. Akankah Pecco Bagnaia bisa menang di Sepang 2023 ini?